Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan mempersiapkan untuk berdoa. Silahkan ketua kelasnya. Ada mungkin ketua kelasnya. Silahkan mempersiapkan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk proses belajar mengajar selama 1 semester ini kita lakukan secara daring. Maka untuk itu harap partisipasinya selama proses kegiatan belajar mengajar kali ini. Pada materi kali ini kita akan membahas perawatan sistem penerangan dan instrumen panel. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu pengertian perawatan atau merawat itu seperti apa? Ada yang tahu? Merawat itu artinya memelihara. Jadi sama seperti badan manusia perlu dipelihara seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga. Nah, sama seperti sistem penerangan. Jadi dia perlu dirawat agar performanya selalu baik dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya pada kompetensi dasar pada kali ini, yang pertama yaitu menerapkan cara perawatan sistem penerangan dan instrumen panel. Yang kedua, merawat secara berkala sistem penerangan dan panel instrumen. Jadi diharapkan setelah selesai pada pembelajaran pada sistem penerangan dan instrumen panel ini, kalian diharapkan untuk bisa menerapkan cara perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Yang kedua, merawat berkala sistem penerangan dan panel instrumen. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi dan sistem penerangan. Yang kedua, bisa menguraikan komponen-komponen sistem penerangan. Dan yang ketiga, menjelaskan prosedur perawatan sistem penerangan. Yang keempat, mereparasi secara berkala sistem penerangan dan panel instrumen. Selanjutnya, ada yang tahu sistem penerangan itu fungsinya untuk apa? Jadi kalau di rumah sistem penerangan itu kan berfungsi ketika malam hari. Jadi memberi tahu bahwa di rumah itu ada orang. Sama seperti kendaraan, pada kendaraan sistem penerangan berfungsi untuk penerangan. Dan yang kedua sebagai tanda informasi untuk pengendara dan juga pengendara lain. Jadi sistem penerangan ini berfungsi untuk ini ya sebagai tanda informasi, contohnya pada lampu depan digunakan untuk penerangan di malam hari, lampu tanda belok untuk memberitahukan kendaraan lain atau pejalan kaki bahwa kendaraan akan membelok, dan lampu belakang untuk informasi posisi keberadaan mobil. Yang selanjutnya komponen sistem penerangan. Jadi komponen-komponen sistem penerangan yang pertama yaitu ada baterai, yang kedua ada kabel penghubung, yang ketiga bola lampu, yang keempat switch, yang kelima sekring, yang keenam relay, dan yang ketujuh flasher. Jadi yang pertama baterai.
Nah, jadi fungsi baterai yaitu merupakan suatu komponen elektronika yang menghasilkan tegangan dan menyalurkannya ke rangkaian listrik. Baterai berfungsi sebagai arus untuk semua sistem kelistrikan pada kendaraan. Pada saat mesin belum hidup, baterai memberikan energi listrik untuk penerangan atau sistem lampu-lampu dan aksesoris. Setelah mesin hidup, baterai berfungsi untuk menerima dan menyimpan energi listrik yang diberikan oleh sistem pengisian baterai. Nah, yang selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan terhadap baterai, yaitu cara perawatannya, jadi cara melepasnya dan cara pemasangan kabel dari baterai dan cara membersihkan terminal baterai. Nah, ini bagian-bagian dari baterai ya, terdiri dari ada kabel ke baterai, dan ada indikator. Biasanya kalau pada aki kering ya yang bebas perawatan, jadi terdapat tanda bahwa perlu kurang arus atau mau rusak atau perlu dicas. Selanjutnya yaitu kabel penghubung. Kabel penghantar berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada sistem penerangan dan penghantar arus listrik ke rangkaian sistem penerangan. Kabel penghantar terbuat dari tembaga yang diberi isolasi agar tidak terjadi hubungan singkat. Jadi jenis-jenis kabel yaitu ada kabel tegangan rendah, kabel tegangan tinggi, yang ketiga kabel berisolasi. Nah, ini kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi ini biasanya digunakan pada pengapian mesin ya. Pada distributor memakai kabel tegangan tinggi. Biasanya kenapa menggunakan kabel tegangan tinggi? Karena arus yang mengalir menuju kabel tegangan tinggi ini besar. Jadi maka itu diperlukan kabel tegangan tinggi. Yang selanjutnya ada bola lampu. Jadi fungsi bola lampu sebagai sumber cahaya yang merupakan hasil dari arus listrik yang mengalir melalui kawat halus yang mempunyai tahanan serta titik lebur yang tinggi sehingga menimbulkan panas dan cahaya. Jadi jenis-jenis lampu yang pertama yaitu ada lampu halogen. Jadi lampu halogen ini umum biasanya digunakan pada mobil-mobil. Jadi bekerja dengan memanfaatkan gas yang membakar filamen wolfram dengan unsur halogen seperti iodin dan bromin. Jadi kelebihan lampu halogen ini pemasangan lebih mudah, ukurannya yang beragam dan harganya yang terbilang murah. Sementara kekurangannya itu terlalu banyak energi yang terbuang, jadi efisiensinya rendah dan butuh perawatan ekstra agar berumur panjang. Yang kedua ada lampu HID. Lampu HID singkatan dari High Intensity. Jadi pertama dipasangkan di mobil BMW. Mobil yang pertama menggunakan lampu HID. Jadi lampu HID alias lampu proyektor juga memiliki kekurangan. Karena terlalu terang, lampu ini bisa membuat silau dan membahayakan pengendara dari arah berlawanan. Selain itu, harga lampu jenis ini juga cukup mahal dan butuh waktu beberapa saat untuk bisa menyala dengan keterangan maksimal. Jadi ini contoh bentuk lampu HID. Yang selanjutnya lampu LED. Jadi pada lampu LED ini memiliki kelemahan, yaitu
lampu LED membutuhkan biaya produksi yang lumayan besar. Dan kelebihannya yaitu hemat energi. Dan ukuran LED yang lebih kecil sangat memudahkan untuk dibuat dalam beragam bentuk. Meskipun berukuran kecil, lampu LED malah bisa lebih terang dibandingkan lampu halogen dan yang punya sinar tidak begitu menyilaukan seperti lampu HID. Jadi ini bentuk lampu LED ya. Jadi dipasangkan di bagian bawah lampu utama. Selanjutnya laser. Jadi lampu laser ini menggunakan teknologi yang paling tinggi dibandingkan lampu lainnya. Jadi biasanya digunakan di mobil-mobil premium seperti BMW dan Audi. Cara kerjanya, lampu laser ini tidak langsung menembakkan ke reflektor, melainkan mengarah ke belakang dan menembakkan ke cermin, yang kemudian dipantulkan oleh sebuah lensa yang mengandung gas fosfor. Tidak lebih terang dari lampu LED, lampu laser juga membutuhkan daya yang sangat rendah. Jadi lampu LED, lampu laser belum bisa digunakan sebagai lampu jarak dekat atau lampu jarak jauh, jadi masih menggunakan lampu LED. Belum lagi lampu laser menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan lampu LED. Jadi komponen yang selanjutnya yaitu switch. Jadi sebagai pemutus dan menghubungkan arus listrik. Jadi switch pada mobil terbagi menjadi yang pertama yaitu kunci kontak. Jadi kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak sebagai saklar utama untuk menghubungkan semua sistem kelistrikan dengan sumber tenaga. Kunci kontak mempunyai beberapa posisi, yaitu off, terputus dari sumber tegangan baterai. Yang kedua ACC, yaitu ke aksesoris ya. Yang ketiga ada on atau IG, jadi ignition, terhubung ke sistem pengapian. Dan yang terakhir itu start, untuk starter mobil. Yang selanjutnya combination switch. Jadi pada combination switch ini terdapat kelompok. Jadi ada kelompok lampu kota, kelompok lampu kepala, kelompok lampu hazard, dan wiper dan washer. Selanjutnya sistem komponennya selanjutnya yaitu fuse atau pengaman rangkaian kelistrikan. Jadi yang pertama ada sikring, yang kedua ada sambungan pengaman fuse sibling, yang ketiga ada pemutus rangkaian atau circuit breaker. Jadi komponen penghubungnya terdiri dari junction box dan relay block. Jadi bentuknya yaitu seperti ini. Jadi di dalamnya ini berisi jadi terdiri dari sikring dan PCB ya, dan relay. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ada sikring, dan ada relay. Ada relay untuk klakson, ada relay untuk kipas radiator dan yang lain-lain. Selanjutnya ini kotak sikring. Terdapat jenis-jenis sikring. Selanjutnya sikring. Jadi sikring adalah komponen pengaman yang banyak digunakan sebagai pencegah arus rangkaian akibat kelebihan arus. Sikring mempunyai bagian yang mudah meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sikring yang biasa terbuat dari tabung atau plastik. Jadi terdapat elemen pada sikring, jadi apabila elemen putus maka sikring tersebut akan putus. Selanjutnya
jenis-jenis sekring, jadi ada bentuknya yang bulat dan ada yang bentuknya seperti peta. Nah, selanjutnya sambungan pengaman atau fusible link. Jadi digunakan untuk melindungi rangkaian listrik berarus besar dan biasanya dipakai pada rangkaian yang membutuhkan arus sampai 30 ampere atau lebih. Nah, yang selanjutnya pengaman sirkuit. Jadi fungsi dan konstruksinya sama dengan sekring, dapat digunakan untuk arus yang lebih besar. Jadi pengaman sirkuit ini digunakan sebagai pengganti sekring untuk melindungi dari kesulitan pengiriman tenaga dari dalam sirkuit, seperti power window, sunroof, door lock, pemanas, atau heater, dan komponen yang sejenis. Selanjutnya itu ada circuit breaker, digunakan sebagai pengganti sekring. Jadi sama seperti ini, fungsinya sama seperti MCB rumah. Jadi apabila ada panas, maka ada komponennya di dalamnya yang terputus. Nah, ini bentuk-bentuknya. Selanjutnya itu ada relay. Jadi ini bentuk-bentuk relay. Baik, langsung saja. Rangkaian lampu sistem penerangan luar, yaitu dari lampu kota, lampu kepala, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut, dan lampu tanda belok. Jadi yang pertama lampu kota. Jadi lampu kota berfungsi untuk penerangan dalam kondisi senja atau fajar, di mana kondisi cahaya di sekitar kendaraan tidak begitu gelap. Jadi ini rangkaiannya. Yang selanjutnya itu ada lampu kepala. Jadi lampu kepala digunakan untuk penerangan pada malam hari atau kondisi gelap. Pada umumnya lampu kepala dilengkapi dengan low beam dan high beam, lampu dekat dan lampu jauh. Nah, ini rangkaiannya yang menggunakan relay. Baik, langsung saja ya, kita singkat. Nah, yang selanjutnya itu lampu rem. Jadi pada lampu rem yaitu memberitahu bahwa kita sedang mengerem kepada pengendara lain. Nah, jadi ini gambar rangkaiannya, lampu rem. Yang selanjutnya ada lampu mundur. Jadi memberitahu pada pengendara lain bahwa kita akan mundur. Nah, berikut rangkaiannya. Selanjutnya lampu kabut. Lampu kabut ini berfungsi dihidupkan ketika cuaca berkabut. Jadi cuaca berdebu atau hujan lebat. Jadi bentuknya seperti di bawah ini. Yang selanjutnya gambar rangkaiannya seperti ini. Yang selanjutnya itu lampu tanda belok. Jadi lampu tanda belok ini berfungsi memberikan isyarat atau kepada pengendara lain bahwa kita akan berbelok. Jadi lampu tanda belok berkedip secara tetap antara 60 sampai 120 kali setiap menitnya. Nah, pada rangkaian lampu tanda belok ini terdapat flasher. Nah, jadi flasher tanda belok ini suatu alat yang menyebabkan lampu berbelok dan mengedip secara interval. Flasher pada umumnya menghubungkan tipe semi transistor yang kompak, ringan, dan dapat diandalkan. Ini gambar rangkaiannya. Kita dapat flasher di dalam rangkaiannya.
untuk lebih lanjut pada rangkaian ini dapat kita pelajari pada saat praktek nanti. Yang selanjutnya ada lampu hazard. Jadi lampu hazard ini berfungsi memberi informasi kepada pengendara lain bahwa ada bahaya di depan. Jadi ada lampu hazard ini dihidupkan pada saat kendaraan darurat atau terdesak ya. Baik, itu saja pada pembelajaran kali ini. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian akan Bapak beri 3 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan fungsi sistem penerangan pada mobil. Nah, jadi siapa yang di antara kalian bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan kepada Adam. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu fungsi dari sistem penerangan pada mobil bertujuan untuk penerangan dan untuk tanda sebagai informasi, Pak. Mungkin Ya. itu yang bisa saya jawab, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih kepada Adam. Jadi ya seperti yang dibilang Adam tadi, bahwa sistem penerangan bertujuan untuk penerangan dan untuk sebagai tanda informasi kepada pengendara maupun ke pengendara lainnya. Yang pertanyaan kedua, sebutkan komponen-komponen sistem penerangan luar. Siapa ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Lampu kota, lampu kepala, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut, lampu tanda belok, dan tanda bahaya. Ya, bagus sekali ya. Jadi ada 5 lampu pendukung sistem penerangan luar. Pertanyaan selanjutnya, deskripsikan apa saja komponen lampu utama. Silakan. Ada yang bisa? Baik, saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Apa saja komponen lampu utama? Yang pertama itu ada baterai sebagai yang menyimpan energi listrik. Yang kedua itu kabel penghubung berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen pada sistem penerangan dan penghantar arus listrik ke rangkaian sistem penerangan. Yang ketiga ada bola lampu yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Yang keempat ada switch untuk memutus dan menghubungkan arus atau aliran listrik. Yang kelima ada string digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus atau kelebihan muatan. Yang keenam itu ada relay untuk mengalirkan arus yang besar menggunakan kendali listrik arus kecil. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Ya, bagus sekali kepada Gilang. Baik, itu saja pada pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan kita akan mungkin membahas mengenai instrumen panel dan cara perawatannya. Baik, untuk absen silahkan diisi melalui link yang telah Bapak kirimkan melalui WhatsApp. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akhiri itu saja. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.